Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu ada kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita dalam menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan pada saat prosesi pemakaman telah selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas, bagaimana hukumnya menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Berikut penjelasannya. Banyak sekali tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur, mulai dari membaca Al-Quran, baca tahlil, membaca Yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada di dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaz. Disunahkan menyiram kuburan dengan air, karena Rasul sendiri pun melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaz Juz 2. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah mengubur selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatuz Zain. Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah berkat air suci yang disiramkan. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an dari ayahnya. Beliau berkata bahwasannya Nabi SAW menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang mulia dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga ataupun bunga telase yang biasanya dilakukan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka i'tiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedangkan yang lainnya karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasul menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anatut Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.
Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum, basah, atau yang masih segar. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah di balik itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat Allah berkat air suci yang disiramkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan perjalanan sampai langit ketujuh dengan mengendarai buraq yang didampingi malaikat Jibril. Namun ternyata peristiwa itu diawali dengan perdebatan sengit antara bumi dan langit. Dalam kitab Duratun Nasihin terdapat cerita tentang langit dan bumi yang memamerkan kelebihannya masing-masing. Bumi pun berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudera yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada padaku." Mendengar hal tersebut, langit pun mulai memamerkan yang dimilikinya. Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi. Selain itu, gugusan bintang bertebaran, bulan dan semua benda-benda luar angkasa ada pada langit. Bukan hanya itu, kursi dan aras juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi kembali membalas langit. Kali ini bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah haram Baitullah. Tempat tersebut setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah, baik Rasul, Nabi maupun umat muslimin lainnya. Untuk membalas bumi, tentu saja langit memamerkan Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah, jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit." Akhirnya jurus terakhir bumi pun dikeluarkan. Ia memamerkan bahwa manusia paling mulia di dunia menjalankan syariat di atasnya. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, yaitu kekasih Rabb semesta alam dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah rahmat bagi alam semesta. Mendengar hal tersebut, langit tak bisa lagi membalas bumi. Langit pun harus mengakui keunggulan lawan debatnya. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia Rasulullah dapat mengunjunginya. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah. Itu semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah yang maha pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 buraq. Buraq-buraq itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan Nabi Muhammad. Di antara beberapa buraq yang ditemui malaikat Jibril, ada satu buraq yang sedang menangis. Air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada buraq tersebut alasannya menangis. Buraq itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Buraq tersebut menjadi sangat senang.
Buraq tersebut akan menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, itulah cerita yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin sebelum terjadinya peristiwa maha luar biasa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.